Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PJKRD NIM 19310410967. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi tentang perilaku. Definisi perilaku. Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai etika, dan kekuasaan. Persuasi dan atau genetika. Sedangkan perilaku itu sendiri adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentengan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Pendapat lain yakni menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Nato Moto 2013, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar oleh organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Ada beberapa alasan manusia berperilaku berbeda. Manusia berbeda perilaku karena kemampuan tidak sama. Prinsip ini penting untuk dapat memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan lainnya. Perbedaan kemampuan ini yang dapat beranggapan karena perbedaan menyerap informasi dari suatu gejala atau fenomena. Ada pula yang menganggap karena
hasil didikan dan pengalaman lepas dari perbedaan tersebut. Dapat memahami bahwa kemampuan seseorang dapat membedakan kemampuannya. Dengan demikian dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ahli ilmu perilaku umumnya berpendapat bahwa manusia itu berpikir karena didorong oleh serangkaian kebutuhan interval state dan menyebabkan seseorang itu bertindak untuk mencapainya dalam bentuk objek atau hasil objek yang atau dihasilkan. C. Orang berpikir tentang masa. Menurut pilihan tentang bangkitnya bertindak kebutuhan, manusia dapat dipenuhi lewat perilaku masing-masing dalam banyak hal. Orang dihadapkan pada sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya. Cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang membuat pilihan di antara sejumlah besar rangkaian pilihan perilaku yang terbuka baginya adalah dengan menggunakan penjelasan teori ekspektasi. Teori ini berdasarkan atas proporsi yang sederhana, yaitu bahwa seseorang adalah dengan menggunakan berdasarkan atas memiliki berperilaku sedemikian karena yakin dapat mengarahkan untuk mendapat hasil atasan yang menarik baginya. Kenapa? Sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Teori ekspektasi ini berdasarkan suatu anggapan yang menunjukkan bahwa bagaimana menganalisis dan meramalkan rangkaian tindakan apakah yang akan diikuti oleh seseorang manakala memiliki kesempatan untuk membuat pilihan mengenai perilaku. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dengan kebutuhannya. Model ekspektasi seperti hal banyak lampiran yang dipergunakan untuk memahami perilaku, menduga bahwa orang berperilaku itu menurut preferensinya terhadap dunia yang dihadapi. Memahami lingkungan adalah
suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti. Baginya, proses yang aktif itu melibatkan lingkungan akan lebih banyak memberikan kepada manusia sebagai objek dan peristiwa dibandingkan dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk memahami objek dan peristiwa tersebut. Seseorang mempunyai reaksi senang dan tidak senang. Orang jarak bertindak netral dengan sesuatu hal yang diketahui dan dialami untuk mengevaluasi sesuatu yang dialami dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan senang dan tidak senang itu akan menjadikan seseorang untuk berbuat yang berbeda dengan orang lain dalam menggapai suatu hal. Orang merasa puas. Perbedaan di antara harapan dan kenyataan dengan membandingkan apa yang diperoleh dalam situasi tertentu dengan apa yang diterima kala kurang informasi mengenai bahan masukan, input, dan hasil yang dicapai oleh orang tersebut. Tepatnya proses perbandingan tersebut bisa dikatakan orang tersebut telah salah persepsi. Dilihat dari jenisnya, akan beberapa jenis perilaku antara lain tampak, tidak tampak, alami, operan. Agus Supriyanto. Sederhana, kompleks, sengaja, tidak sengaja. Dilihat dari penyebabnya, perilaku dibedakan adanya rangsang dari dalam, adanya rangsang dari luar. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya. Ada pula kebutuhannya, dan ada juga dipengaruhi oleh pengharapan. Dan seseorang dengan merubah suatu atau beberapa faktor penentu kebutuhan dan kemampuan tertentu umumnya sulit dipengaruhi karena mereka sering dibatasi oleh sifat psikologis dari seseorang, latar belakang dan pengalamannya. Ada beberapa faktor lain penentu perilaku, yaitu sifat adalah sistem syaraf jiwa neuropsikis yang umumnya dan terarah pada individu, sehingga memiliki kemampuan untuk memulai dan mengerahkan bentuk-bentuk yang konsisten dan perilaku ekspresif
yang tersusun. Selalu dikaitkan dengan suatu objek, kecenderungan berperilaku yang selalu dikaitkan dengan suatu objek, minat, kecenderungan individu untuk memilih suatu kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan, yang untuk memilih suatu kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. Pengaruh langsung dari lingkungan tempat latihan akan memberi pengaruh dalam perubahan perilaku seseorang. Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri. Dan ada beberapa teori tentang perilaku. 1. Teori insting. Teori ini dikemukakan oleh McDougall bahwa perilaku itu disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Teori dorongan atau drift theory. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drift tertentu dan ada kaitannya dengan kebutuhan organisme yang mendorong berperilaku. Teori insensitif. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif yang mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Teori atribusi. Teori atribusi ini ingin menjelaskan tentang sebab terjadinya perilaku disebabkan oleh faktor internal atau kedua faktor tersebut. Teori kognitif. Teori ini berpandangan bahwa seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan dengan kemampuan berpikir seseorang. Agus Supriyanto akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan dalam berperilaku. Di samping itu, dalam bab ini juga ditunjukkan contoh cara mengelola perilaku atlet dengan menggunakan disiplin positif. Tidak hanya untuk memperbaiki perilaku tetapi juga untuk membantu atlet belajar keterampilan hidup yang penting. Melalui disiplin positif, atlet akan bermain lebih baik karena akan memilih perilaku yang lebih produktif, lebih termotivasi dan menikmati berolahraga di bawah kepemimpinan pelatih. Pelatih akan menemukan kepuasan kerja jauh lebih besar dalam proses pembinaan selama bertahun-tahun. Disiplin adalah istilah negatif bagi kebanyakan dari seseorang. Namun akar kata disiplin adalah alat yang diciptakan
bayangan yang lebih positif. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.